Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Puji, tetap di Puput Channel Belajar Insyaallah Menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal ujian sekolah muatan IPA kelas 6 dengan mengerjakan 40 soal, dan kalian langsung akan mendapatkan pembahasannya. Simak terus dan tetap stay tune. Adik-adik, ingat, sebelum memulai belajar hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niatkan pada diri kalian bahwa hari ini kalian akan belajar sungguh-sungguh untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar dan let's go! Tahukah kalian ikan kerapu? Nah, ini dia gambar ikan kerapu. Ikan kerapu memiliki bentuk kulit yang bersisik bentuk karang, karena hal ini gunanya untuk melindungi dari pemangsa. Dari dua gambar tersebut ada kesamaan dari keduanya, yaitu cara perkembangbiakannya, jenis makannya, dan alat geraknya. Jadi jawabannya adalah D. Rantai makanan adalah urut-urutan dimakan pada makhluk hidup di suatu ekosistem. Konsumen 1 herbivore, konsumen 2 omnivore karnivore, konsumen 3 karnivore. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Hubungan yang terlihat pada gambar merupakan hubungan simbiosis, merupakan hubungan dua makhluk hidup yang khas. Bisa simbiosis mutualisme, komensalisme, ataupun parasitisme. Sedangkan pada gambar termasuk hubungan mutualisme di mana saling-saling menguntungkan mereka berdua. Jadi ikan badut menguntungkan karena dapat makanan dari anemon laut, pun anemon laut juga beruntung karena parasitnya dimakan oleh ikan badut. Nah, masih ada simbiosis yang lain seperti komensalisme, yang satu untung satunya tidak apa-apa, sedangkan yang ketiga adalah parasitisme, yang satu untung satunya rugi. Itu merupakan kelompok atau macam simbiosis. Stek adalah memotong bagian tumbuhan dan menancapkan ke dalam tanah, sedangkan tunas adventif munculnya bakal calon individu selain di pangkal batang. Jadi yang paling tepat adalah tebu dan cocor bebek. Jawabannya adalah D. Kita tahu bahwa kupu-kupu membutuhkan makanan berupa nektar. Nah, bentuk kupu-kupu seperti pada gambar bentuknya seperti belalai. Jadi jawabannya adalah B, bentuk mulut seperti belalai untuk memudahkan mengambil nektar. Pohon bakau merupakan pohon yang hidup di pesisir pantai. Dia memiliki akar tunjang. Akar tunjang ini menahan dari hembasan ombak akibat abrasi. Abrasi dapat ditahan oleh pohon bakau. Jadi, jawaban yang paling betul adalah A, mengurangi dampak abrasi pantai oleh hantaman ombak.
Pencegahan banjir di perkotaan dapat dengan berbagai cara, salah satunya adalah reboisasi, membuat sumur resapan atau juga disebut sebagai biopori. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya, melarang pemukiman di dekat sungai, dan penataan irigasi yang baik dan lancar. Dari option nomor 8 yang paling betul adalah jawaban nomor B. Jadi jawaban adalah membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Bahan baku industri sirup kita tahu dari tebu, sedangkan pondasi bahan bangunan itu dari batu. Bahan baku pembuat atap rumah kayu, bahan baku pembuat sampan itu kayu. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Daur hidup tersebut adalah daur hidup kupu-kupu. Pada tahap 1 merupakan tahap kupu-kupu karena menguntungkan ya, membantu penyerbukan. Tahap ketiga ulat, tahap merugikan karena makan daun. Sedangkan tahap keempat merupakan tahapan pupa beruntung untuk pengusaha tekstil. Jadi jawaban yang paling benar adalah D, 4. Sendi ada sendi pelana, sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi mati. Sendi nomor 1 dan sendi nomor 2 berarti termasuk sendi pelana dan sendi engsel. Sendi mati terdapat di hubungan antar ruas kepala. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, sendi pelana dan sendi engsel. Struktur telinga terdiri dari telinga bagian dalam, telinga bagian luar, dan telinga bagian tengah. Gendang telinga tertunjuk nomor 1, fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi dan menerima untuk menuju ke bagian yang lebih dalam. Nomor 4 itu menunjukkan 3 saluran setengah lingkaran. Dan ada lagi rumah siput. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X itu merupakan bagian alveolus yang fungsinya untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Bagian trakea merupakan bagian yang berguna untuk menyaring udara yang masuk, tapi penyaringan yang kedua, sedangkan penyaringan yang pertama terjadi di lubang hidung. Jadi fungsi lubang hidung selain untuk tempat masuknya keluar udara, dia juga menyaring udara yang masuk. Jawaban yang paling tepat adalah C, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya adalah B, karena B merupakan penyakit anemia yang merupakan kekurangan sel darah merah atau eritrosit, sedangkan hepatitis merupakan infeksi organ hati. Hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, kadar gula dalam darah tinggi, dan leukemia itu sama dengan kanker darah, yaitu jumlah sel darah putihnya melebihi normal. Jadi jawabannya adalah B. Jawaban yang paling benar adalah B, menyaring darah dan membentuk urin. Karena ini merupakan fungsi ginjal, sedangkan menghasilkan sel darah merah adalah sumsum tulang. Fungsi menyaring darah dan membentuk urin itu ginjal, menghasilkan enzim amilase dan lipase. Ini adalah organ pencernaan, tepatnya usus halus, sedangkan memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh merupakan fungsi dari organ jantung.
Masih ingatkah kalian 6 macam perubahan wujud? Ada menguap, mengembun, membeku, mencair, menyublim, dan mengkristal. Pada peristiwa nomor 1, pada saat pembuatan minyak kayu putih terjadi perubahan wujud dari mencair ke menguap. Kemudian pada peristiwa kedua, proses membuat kain dengan malam itu perubahan wujud dari mencair dan membeku. Peristiwa nomor 3, menahan uap air panas pada gelas dengan tutup gelas itu merupakan perubahan wujud dari menguap ke mengembun. Sedangkan peristiwa nomor 4, pemanasan mentega sampai kering merupakan perubahan wujud dari mencair ke membeku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 4D. Nomor 18 ini berbicara tentang penyebab perubahan benda. Ada pembusukan, ada pelapukan, dan ada perkaratan. Pertumbuhan pada buku tua biasanya berwarna hitam itu merupakan pertumbuhan jamur. Jadi jawabannya adalah B. Nah, perubahan benda itu sendiri ada disebabkan oleh bakteri dan jamur, itu biasanya disebut pembusukan. Pelapukan sendiri itu bisa disebabkan oleh cuaca, air, zat kimia, ataupun jamur. Karena pelapukan ada 3 macam, pelapukan biologi, pelapukan fisika, dan pelapukan kimia. Sedangkan perkaratan merupakan reaksi antara udara dan air. Pada soal nomor 19 menunjukkan bahwa air akan jatuh ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya gaya gravitasi, yaitu gaya tarik akibat magnet bumi. Ada yang gaya lain yaitu gaya gesek, gaya yang disebabkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Adapun gaya bekas adalah gaya yang disebabkan oleh benda yang bersifat elastis, sedangkan gaya magnet adalah gaya tarik ataupun berupa gaya tolak dari benda magnet. Jadi jawaban yang paling benar adalah gaya gravitasi D. Pada soal nomor 20 terlihat bola golf diam dan dipukul dengan adanya gaya dorong. Akibatnya membuat bola diam menjadi bergerak. Jadi jawabannya adalah D, membuat bola diam menjadi bergerak. Di soal nomor 21 terlihat gambar blender. Blender itu sumber energinya dari listrik dan menghasilkan energi gerak. Jadi jawabannya adalah A, energi gerak. Berdasarkan 4 gambar, semuanya bersumber dari energi listrik, hanya saja menghasilkan energi yang berbeda. Pada gambar nomor 1 menghasilkan energi panas, nomor 2 energi gerak, nomor 3 energi cahaya, nomor 4 energi cahaya dan suara. Jadi yang paling betul ada persamaan energi yang dihasilkan, yaitu nomor 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah D, 3 dan 4. Di nomor 23 kita disuruh menunjukkan gambar yang memakai energi alternatif. Sedangkan kita tahu bahwa energi alternatif terdiri dari panas matahari, angin, air, gelombang air laut, panas bumi, dan bahan bakar bio. Dari option tersebut yang paling benar adalah gambar yang D karena memakai panas matahari.
Sedangkan pada gambar A, memakai gas LPG masih menggunakan sumber energi minyak bumi. B dan C juga sepertinya memakai energi minyak bumi. Di nomor 24 sudah jelas ya, jawabannya adalah A, menghemat energi listrik setelah menonton televisi. Karena di situ terlihat ada anak yang menonton televisi. Ketika kita memakai energi listrik, maka kita harus mematikan setelah dipakai. Di nomor 25 itu menceritakan paman menyeberang rel kereta api, di mana kereta apinya ada celah. Adapun kereta api diberi celah agar tidak terjadi pelengkungan saat terjadi pemuaian. Kita tahu bahwa saat memuai terkena panas, maka akan ada penambahan panjang ataupun penambahan luas. Jadi jawabannya adalah B. Demikian tadi soal pembahasan IPA ujian semester untuk kelas 6. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.